Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang halal ini dilarang karena pertimbangan akibat yang akan ditimbulkan. Ini ketentuan hukum Islam yang dulu di dalam KUHP kita nggak mengenal satu perbuatan yang pada hakikatnya boleh tetapi mengantarkan sesuatu yang terlarang. Misalnya apa? Memberi hadiah. Hadiah diberikan kepada seseorang biar dokumennya mulus, biar dia diangkat jadi pejabat gitu. Nah, hadiah prinsipnya kan boleh, tetapi karena diduga kuat akan menyebabkan beloknya putusan, maka itu terlarang. Gitu. Yang berikutnya, fa'ilam tastati famustalqiyan wa'lam annahu laisal murad bil ajzi. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan ketidakmampuan di sini adamul imkan, yang enggak mungkin sama sekali. Bal khauful halak, tetapi ada kekhawatiran kalau dia sakit tambah parah, kalau dia paksakan berdiri nanti dikhawatirkan akan kejelungup karena keseimbangan kakinya belum sempurna misalnya begitu. Jadi enggak mesti harus memaksakan diri padahal dia ada kesulitan untuk berdiri. Jadi persyaratan bolehnya untuk nggak berdiri itu tidak harus karena sama sekali dia nggak bisa berdiri. Dia tetap bisa berdiri tapi ada kekhawatiran keseimbangannya, kekhawatiran nanti misalnya oleng dan sejenisnya. Khauful halak au ziyadatul marad, takut celaka atau tambah sakit. Au li khaufi masyaqqah syadidah, atau karena ada kekhawatiran kesulitan yang sangat. Au khaufil gharaq, atau takut tenggelam. Dia sehat. Misalnya di kapal. Cuma oleng-oleng nih, takut tenggelam. Ya sudah duduk. Atau di pesawat. Bisa saja kita memungkinkan sholat di selasarnya. Tapi menurut aturan pramugarinya nggak boleh. Karena pertama itu mengganggu lalu lintas orang. Kemudian yang kedua dengan pergerakan memungkinkan terjadinya pergerakan pesawat. Orang yang seandainya ada pesawat nggak penuh, itu aja kan diatur tempat duduknya. Ada yang di pojok kanan, ada pojok kiri, ada yang di depan, ada yang di belakang dengan keseimbangan. Nah waktu itu nggak percaya karena pas posisi pesawat agak kosong, sudah landing nih. Sudah landing, lama kenapa itu? Karena beratan di belakang. Masa iya sih pesawat? Ternyata memang nggak klop antara garbarata dengan pintu pesawatnya, jadi agak naik. Jadi akhirnya pramugarinya teriak untuk menjaga keseimbangan itu. Itu pas sudah mau turun saja, itu karena orang udah pada ngambil barang, pesawatnya agak ke belakang, jadi pintu pesawatnya agak naik, garbaratanya nggak rata. Itu karena pertimbangan teknis. Kondisinya sehat, tapi kondisi teknisnya ada kekhawatiran seperti itu saja sudah boleh. Au khaufil gharaq, wa daurani ra'si, atau pusing. Nah, dauron itu pusing kepala. Misalnya kalau kita berdiri lama pusing nih, kayak kita di kereta gitu kan, kalau berdiri lama pusing. Fi haqqi raqibis safinah, di penumpang perahu, penumpang kapal mungkin juga kalau kita berdiri lama pusing. Wa qala al-imam dabtul ajzi an talhiqahu masyaqqah tadhhabu khusyu'ahu. Patokan
lemah atau nggak mampu berdiri, atau ada uzur untuk nggak sholat berdiri, itu patokannya antal haqqahu masyaqqah, dia ada masyaqqah tadhabu khusyu'ahu, yang menyebabkan hilangnya kekhusyuan. Kita maksa ini di kereta ini, kita sholat berdiri, goyang-goyang, yang menyebabkan kehilangan kekhusyuan, maka itu sudah boleh sholat dengan duduk. Jadi nggak perlu juga dipaksakan. Misalnya pinjam tempat di tengah restorasi, biasanya kan restorasi agak sepi itu kalau di kereta, kita sholat di situ. Tapi kalau memang biasanya disediakan ya nggak apa-apa. Ya makanya biasanya kan di restorasi ada, tapi ada juga yang nggak ada. Kalau yang memang disediakan untuk tempat sholat, ya berarti di situ didedikasikan untuk kepentingan sholat. Seandainya ada tempat sholat, cuma terbatas satu, sementara waktunya lama, antri dan sudah mau habis waktu, ya kita sholat sambil duduk, itu dimungkinkan. Wa aqarrahu illa annahu fi syarhil muhadzab. Demikian juga disampaikan oleh An-Nawawi di dalam kitab Raudhah, wa kadza naqalahu anhu An-Nawawi fi Raudhah wa aqarrahu illa annahu fi syarhil muhadzab. Qala al-madhhab khilafahu wa qala asy-Syafi'i wa alla yutiqa al-qiyam illa bi masyaqqah ghairu muhtamalah. Qala Ibnu Rif'ah ay masyaqqah ghalidhah. Menurut Imam Ibnu Rif'ah, masyaqqahnya masyaqqah yang berat. Wa'lam annahu la yata'ayyanu liqu'udihi hay'ah. Dan ketahuilah soal tata cara duduknya ini enggak diatur secara detail. Jadi kalau kita mau sholat boleh aja sila seperti ini, atau duduk iftirash atau duduk tawarruk. Wa kaifa qa'ada jaza, bagaimana duduknya itu boleh. Wa fil afdal qaulani asahuma al-iftirash li annahu aqrab ilal qiyam. Dan yang utama di antara pandangan fikih tadi duduk iftirash, karena itu mendekati berdiri. Iftirash seperti duduk kita yang belum terakhir. Wali anna tabarru' naw'un tarfa'uhu. Wasani at-tarabbu' afdal litamayyuzi qu'udil badal an qu'udil asli. Ini soal tata cara duduknya. Yang berikutnya far'un idza kana yumkinuhul qiyam law shalla munfaridan walau shalla fi jamaah qa'ada fi ba'diha nasa asy-Syafi'i ala jawazil amrayni wa annal awwal afdal muhafazatan ala rukni. Kalau seandainya orang mampu berdiri tapi sholat munfarid, kalau sholat jamaah ini pertama nanti lama, kemudian mana lebih utama? Apakah sholat munfarid dengan berdiri atau sholat jamaah tapi dengan duduk? Tapi dua-duanya boleh. Pertama, kalau tadi ada kondisi tertentu, kalau dia sholat sendiri bisa berdiri, karena dia bisa memprediksi frekuensi. Tapi kalau sholat jamaah kita nggak bisa memprediksi nih tingkat kekuatan kaki misalnya. Maka kemudian dia duduk. Nah, dalam posisi dua kemungkinan ini mana lebih utama? Sebagian Imam Syafi'i menegaskan wa annal awwal afdal. Yang munfarid lebih utama, yang sholat sendiri lebih utama. Kenapa? Karena pertimbangan muhafazatan ala rukni, dia menjaga rukunnya. Karena berdiri itu pada hakikatnya adalah salah satu syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat. Sementara jamaah ini adalah sunnah, maka menjaga yang wajib didahulukan daripada melaksanakan yang sunnah, gitu. Wajara ala dzalika al-Qadhi Husain wa tilmizahu al-Baghawi wal Mutawalli. Demikian juga pandangan dari Qadhi Husain dan dua sahabatnya, dua muridnya, yaitu Imam al-Baghawi
dan juga Imam Al-Mutawalli. Wa hadza huwal ashah. Pandangan inilah yang lebih sahih. Wa qalu law amkanahu al-qiyam bil Fatihah faqat walau qara'a suratan ajiza fal afdal al-qiyam bil Fatihah faqat. Kalau seandainya kombinasi dia, ini kuatnya pas awal saja. Nah ini gimana? Ya dia berdiri pas awal. Misalnya begitu imam takbiratul ihram, kemudian kita ikut takbiratul ihram berdiri. Lama-lama terasa. Nah ini, terus dia duduk, boleh nggak? Boleh. Terutama pas Fatihah. Kalau pas kuatnya pas Fatihah, setelah selesai Fatihah kita nggak tahu nih imamnya mau baca surah Al-Baqarah apa surat Al-Ikhlas. Nah terus begitu selesai salat Fatihah duduk, boleh nggak? Boleh. Walau qara'a suratan ajiza fal afdal al-qiyam bil Fatihah faqat. Wa qala Syekh Abu Hamid as-shalah fil jamaah afdal. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya. Bab yang tertinggal dari aktivitas sholat itu ada 3 jenis. Kalau kita nggak melakukan atau lupa melakukan aktivitas sholat itu ada 3 jenisnya. Lupa terhadap yang fardu, wa sunnatun, kemudian lupa terhadap yang sunnah, wa hay'ah, dan lupa atau yang tertinggal itu sesuatu yang hay'ah. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Kalau yang tertinggal itu adalah fardunya, misalnya kurang Fatihah atau kurang ruku, lupa ruku habis surah, setelah itu langsung sujud, dia lupa ruku. Posisi yang seperti ini layanu bu anhu sujudus sahwi, nggak bisa langsung diganti sujud sahwi. Bal akan tetapi in dzakarahu wa zamanu qarib, apabila dia ingat tapi waktunya pendek, dia ulang itu. Misalnya kalau sujud, oh iya tadi belum ruku, berdiri lagi, kemudian dia ruku. Baru setelah menyempurnakan di akhir sebelum salam dia sujud sahwi. Wabana alaihi, dan dia melakukan wasajada lisahwi, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa, nggak apa-apa. Sujud sahwi masyru'un lil khalalil hasil fi shalah. Sujud sahwi itu disyariatkan karena adanya kekurangan, adanya ketidaksempurnaan al-hasil fi shalah yang terdapat di dalam aktivitas salat. Sawa'un fi dzalika, sama saja sholatul fardhi awin nafli, sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi sholat sunnah kalau kita lupa gerakan itu juga tetap disunnahkan untuk sujud sahwi. Wa fi qaulin la yushra'u fin nafli, ada pandangan fikih yang menyatakan tidak disyariatkan pada saat sholat sunnah. Tsumma dhabitu sujudi sahwi, patokan sujud sahwi itu imma birtika bisyai'in manhi anhu fis shalah. Ada kalanya dengan melakukan sesuatu yang terlarang di dalam sholat. Ini lupa nih. Kaziyadati qiyamin, tambah berdiri. Kan pada hakikatnya melakukan aktivitas di luar aktivitas sholat yang sesuai sudah ditetapkan itu tidak boleh. Tapi kalau aktivitasnya itu lupa, jadi kita nambah kemudian gerakan tadi, kita lupa kan, pada saat setelah Fatihah kita sujud, gerakan sujud itu bukan waktunya, tapi waktunya adalah ruku. Berarti kita melakukan aktivitas yang pada hakikatnya terlarang. Karena dia lupa, maka ini badalnya, penggantinya adalah salat sujud sahwi. Kaziyadati qiyamin au ruku'in, seperti tambahan berdiri atau tambahan ruku, au sujudin atau sujud, au qu'udin atau duduk, fi ghairi mahallihi, di luar tempatnya, ala wajhi sahwi, atas dasar lupa.
Au tarki ma'murin, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Katarki ruku'in, ninggalin ruku'. Au sujudin, ninggalin sujud. Au qiyamin, ninggalin berdiri. Au qu'udin, ninggalin duduk. Wajibin, yang wajib. Au tarki qiraatin wajibah, atau meninggalkan bacaan yang wajib. Au tasyahudin wajibin, atau tasyahud yang wajib. Waqad fata mahalluhu fa innahu yasjudu lis-sahwi. Kemudian dia enggak menempatkan pada tempatnya. Fa innahu yasjudu lis-sahwi, maka dia sujud sahwi ba'da tadaruki ma tarakahu. Setelah dia menemukan, setelah dia menunaikan apa yang dia tinggalkan. Summa in tadzakkara dzalika fa huwa fi shalah atabihi wa tammat shalatuhu. Seandainya dia meninggalkannya, dia masih di dalam sholat, atabihi, kemudian dia nambah. Misalnya lupa tadi belum baca surah Fatihah, kemudian dia sempurnakan dan sholatnya sempurna. Wa in tadzakarahu ba'da salam nazar. Tapi seandainya kalau ingatnya pas setelah salam, ini dilihat ada dua kondisi. Illam yatuliz zaman, apabila enggak lama waktunya, tadaraka ma fatahu, langsung dia lanjut lagi. Kemudian apa yang dia lupakan tadi dia tuntaskan. Wa sajada lisahwi. Wa in tola, tapi kalau sudah cukup lama jedanya, kita sudah aktivitas apa, kita sudah zikir lama, ista'nafas shalah min awwaliha, tetap dia salat lagi, bukan berarti udahlah Allah Maha tahu. Jadi salat lagi. Wala yajuzul bina litaghayyuri nuzumi shalah bitulil fasli, dan enggak boleh melanjutin yang tadi nambal untuk salat yang sudah dilakukan, litaghayyuri nuzumi shalah, karena sudah berubah ketentuan salat dengan jeda waktu tadi. Wa fi dhabti tulil fasli qaulan li Syafi'i. Untuk memberikan patokan berapa lama sih jeda yang ditolerir itu, Imam Syafi'i memberikan dua pandangan. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i ada dua pandangan. Al-Azhar wa nassa alaihi fil yang lebih zahir, lebih jelas, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya annahu yarji'u fihi ilal uraf, balik kepada kebiasaan kita. Kalau kita misalnya setelah sholat kita punya kebiasaan zikir, misalnya sebelum selesai tuntas zikir gitu kan. Kalau udah tuntas zikir, udah salam-salaman, berarti ini udah lama, udah selesai. Tapi kalau zikir misalnya masih dalam posisi toleransi, itu menurut adat, menurut uruf itu belum lama. Kuncinya belum dijeda dengan aktivitas yang di luar rangkaian sholat. Kalau zikir kita ini bagian, uruf kita itu bagian dari rangkaian pelaksanaan sholat kita yang belum dihitung lama, ya, belum dihitung lama dan belum dihitung itu terpisah dengan aktivitas lain. Aktivitas zikir ini biasanya bagian yang melekat dari aktivitas pasca sholat. Wal qaulul akhar nasu alaihi fil buwaiti anna tawil ma yazidu ala qadri rak'ah. Nah, sementara pandangan yang lain yang dinaskan oleh Imam Al-Buwaiti, patokan panjang itu sekira 1 rakaat. Jadi sekira 1 rakaat. Kalau kita sholat 2 rakaat itu 2 menit, berarti 1 rakaatnya 1 menit gitu patokannya. Summa haitsu jaza al-bina fala farqa baina an yatakallama ba'da salam wa yakhruju minal masjid wa yastadbirul qiblah. Boleh melanjutkan sekalipun kita sudah ngobrol, artinya ngomong di luar aktivitas salat, setelah keluar masjid
Nah, setelah keluar masjid, kemudian ingat balik lagi kita lanjutin sholat. Wa yastadbirul qiblah, dan sudah memalingkan diri dari kiblah. Wa baina alla yaf'al dzalika hadza huwa sahih. Jadi enggak beda. Jadi boleh jaza al-bina. Apa? Intinya sebelum panjang yang sekira waktunya 1 rakaat, begitu salam-salam kemudian kita keluar masjid, kemudian ingat balik, kemudian dia lanjutkan untuk sholat. Tsumma hadza inda tayakkunil makruh. Ini kondisi ketika kita yakin tadi ketinggalan. Tapi kalau ragu tadi itu tinggalan apa enggak ya? Karena sudah sempurna, maka itu dianggap sudah sempurna. Karena sudah salam, sudah tuntas. Kalau ada